Tuhan, ini kami para penyembah-Mu Tuhan. Kami bukan sekedar bernyanyi, kami bukan sekedar hanya menikmati musik, menikmati pujian, bukan Tuhan. Tapi kami persembahkan semuanya. Tujuan kami menyembah saat ini, agar Tuhan menikmati penyembahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam
Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi, lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Lebih dalam kami mau mengasihimu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu, di dalam hadirat-Mu kami menyembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami tinggikan Allah yang setia. Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Kami bawa senap hati kami untuk menyembah. Hanya Kau dan hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang berkuasa, kekal selama-lamanya. Ini hati kami Tuhan, yang kami rindukan hanya kasih-Mu, yang kami inginkan dekat di hadirat-Mu, yang kami perlukan hanya Engkau. Hanya Engkau Yesus. Mari bawa penyembahan-Mu, pengagungan
Tuhan yang layak disembah. Hanya Tuhan yang layak disembah. Oh, hanya Tuhan yang layak disembah. Kau Bapa yang mengasihi, Engkau Tuhan yang mencintai. Bawa pengagungan kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan. Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami tinggikan. Oh, nyabasyodoba haleluya, haleluya. Kami menyembah di hadirat-Mu, sebab hanya hadirat-Mu. Engkau kudus, Engkau suci, Engkau termulia, Yesus. Kami bawa pujian, kami yang terbatas ini Tuhan. Kami harapkan hanya pertolongan-Mu, hanya uluran tangan-Mu yang penuh kuasa. Oh, hanya perkenanan-Mu yang kami mau Tuhan, yang kami inginkan Tuhan, yang kami nanti-nantikan. Oh, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Allah yang setia, Allah yang mulia. Haleluya. Oh Yesus, doa dan pujian kami naiki hadapan tatamu, menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, tiada kata yang dapat menggambarkan kebaikan-Mu. Engkau lebih dari segalanya, Yesus. Haleluya. Kami anak-anak-Mu, Yesus. Kami anak-anak-Mu, mengharapkan belas kasihan dari-Mu. Sebab hanya Engkau yang kami ingini, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar kami terus berseru-seru memanggil nama Tuhan, nama yang ajaib, nama yang berkuasa di atas segala sesuatu. Dan ini kami Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Bapa yang sungguh amat baik. Bapa yang terus mengasihi, menyertai kami. Tidak satu kali pun Engkau tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku yang baik, sangat ku cinta
Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Panggil Dia Bapa yang baik. Bapa-Ku yang baik, oh, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, oh, tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur
kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang teramat baik. Engkau mengasihi kami, Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami. Oh, Engkau segala-galanya. Kami membawa semua pujian, kami membawa semua pujian dari hati yang mengagumi-Mu. Oh, sebab kasih-Mu yang terbesar, termulia. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari terus bermazmur. Haleluya. Yang membebaskan hidup kami, menyucikan kami, mengangkat kami. Oh, Engkau memperhatikan kami. Kami biji mata-Mu Tuhan, kami kesayangan-Mu. Jadikan hidup kami manis dan indah, berkenan di hadapan-Mu. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Masuki hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur.
buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir, yang nyata dalam hidup kami. Yesus Tuhan, kasih setia Tuhan besar atas hidup kita. Kasih setia Tuhan besar atas segala sesuatu yang kita miliki. Engkau setia Bapa, Engkau mulia Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang,
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sore hari ini kita akan belajar, kalau Bapak Ibu Saudara suka judul khotbah, maka judulnya adalah bukan anggur asam. Semua katakan bukan anggur asam. Bukan anggur asam. Baik, saya mau tanya dulu buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini, pernah nggak beli buah? Ketika Bapak Saudara lihat, buahnya itu kelihatan manis, ya. Lalu Bapak Ibu Saudara beli 1 kilo atau 2 kilo, Bapak Ibu Saudara bawa pulang ke rumah, Bapak Ibu Saudara bersihkan, lalu Bapak Ibu Saudara nikmati buah itu, ternyata buah itu asam. Ya. Kecut. Ya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Oh enak Pak, tambah seneng aku Pak. Atau kecewa? Kecewa? Kecewa, lalu kok gini sih, kok komplain gitu ya. Kita komplain lah, tuh rasanya tadi kelihatannya manis loh, sekarang kok jadi asam gitu. Itu kalau Bapak Ibu Saudara beli 1 kilo dan 2 kilo. Coba bayangkan kalau satu kebun. Kalau Bapak Saudara punya kebun, ya, punya kebun buah, mengharapkan yang manis dari itu, Bapak Saudara lakukan yang terbaik untuk kebun itu, dengan harapan buah nanti yang muncul adalah yang manis, ternyata yang keluar asam, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara? Saya pikir kita kecewanya akan super kali banyak. Nah sekarang hari ini Bapak Saudara kita akan belajar Yesaya 5 ayat 1-5. Belum saya tulis di monitor, mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Buka Alkitab, Yesaya 5 ayat 1-5. Ayo dibuka. Yang bawa Alkitab. Ya, sementara Bapak Ibu Saudara buka Alkitab, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya minta izin dulu. Mungkin sore ini saya akan berkhotbah lebih lama sedikit. Ya, biasanya 40-45, saya berusaha supaya bisa 40 dan 45 menit. Tapi saya berjanji selesai 45 menit. Tapi kalau 45 menit belum selesai, maka nanti saya akan berjanji lagi. Oke. Yesaya, sudah dapat Yesaya 5 ayat 1-5? Oke, sama-sama yuk kita baca dengan suara yang keras, berkata demikian, 1, 2, 3. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Yang berikutnya, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Semua katakan pokok anggur pilihan. Perhatikan, ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Semua katakan, Oke. Yang berikutnya, maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Perhatikan, aku di situ besar, berarti siapa Bapak Saudara? Tuhan. Aku dan kebun anggurku itu. Yang berikutnya, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Yang berikutnya, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Kita berhenti sampai di sini, Bapak Saudara, nanti sampai pulang ke rumah baca seterusnya, Bapak Saudara. Perhatikan. Nah, inti dari Yesaya 5 ayat 1-5 itu ada seorang pemilik kebun anggur. Dia telah melakukan semuanya yang terbaik, tanahnya sudah digarap dengan subur, pokok benih yang ditaburkan, pokok anggur yang baik,
semua nggak kurang-kurang dia pemilik kebun anggur untuk melakukan yang terbaik untuk kebun anggurnya dengan harapan buah anggur yang dihasilkan manis. Tapi yang didapat malah sebaliknya. Buah anggur yang dihasilkan malah rasanya asam. Perhatikan, begitu kecewanya pemilik kebun anggur ini sampai dia berkata demikian. Yesaya 5 ayat 4, multimedia kembali ke PowerPoint. Pemilik kebun anggur itu berkata demikian, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Apatah itu bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudara. Apatah itu adalah pertanyaan untuk diri sendiri yang tidak perlu dijawab. Ya, itu bukan lagu Thailand yang apatah bukan itu. Ya. Apatah itu pertanyaan diri sendiri yang tidak perlu dijawab sama orang lain. Bapak Ibu pernah bicara dengan diri sendiri. Lihat sesuatu dan kurang apa aku ini. Betul kan? Gak ada yang perlu jawab kan? Tanya pada diri sendiri. Nah ini dia bertanya pada dirinya sendiri. Dan dia bilang gini, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Berarti pemilik kebun anggur ini sudah lakukan yang terbaik. Betul? Gak kurang-kurang. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Nah Bapak Ibu perhatikan. Pemilik kebun anggur di sini itu gambaran Tuhan. Ya. Sedangkan kebun anggur di situ adalah gambaran umatnya atau umat Israel. Ya. Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk umatnya. Gak kurang-kurang Tuhan itu sama orang Israel. Ya, gak kurang-kurang baiknya Tuhan itu sama orang Israel. Tuhan pingin dari kebaikannya itu orang Israel mengeluarkan buah yang manis. Tapi yang keluar, yang muncul malah orang Israel itu mengeluarkan buah yang asam. Dan perhatikan, akibatnya sungguh mengerikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan angkat perlindungannya atas orang Israel, sehingga bangsa-bangsa di luar Israel itu bisa menyerang dan menindas orang Israel. Itu inti dari Yesaya 5 ayat 1 sampai 5. Nah perhatikan, kisah ini Bapak Ibu Saudara, biarlah jadi pelajaran buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai apa yang terjadi pada orang Israel di Yesaya ini terjadi pada kita. Bapak Ibu, ya, memang Tuhan itu baik. Setuju? Katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh kasih setia. Katakan Tuhan itu penuh kasih setia. Tapi Tuhan itu juga adil dan punya keinginan. Ya? Tuhan itu adil dan Tuhan punya keinginan. Kebaikan Tuhan yang kita terima itu enggak kurang-kurang. Enggak ono kurangnya. Enggak kurang-kurang Tuhan itu baik sama kita. Nah dari apa yang Tuhan lakukan itu, biarlah kebaikan Tuhan itu tidak kita permainkan. Setuju? Dengan kebaikan Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita, semuanya baik. Tuhan berkati semuanya. Tuhan pingin hidup kita jadi anggur yang manis, bukan anggur yang asam. Betul? Keinginan Tuhan, kita semua jadi anggur yang manis. Coba salami kanan kiri Bapak Ibu katakan, Tuhan pingin aku dan kamu jadi anggur yang manis. Ayo. Lakukan, semuanya lakukan. Yang melakukan hari ini dengan rajin, dengan tepat kata-katanya, rumah di surganya ada kolam renangnya. Baca perhatikan, dengan semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, enggak kurang-kurang baiknya Tuhan sama kita. Tuhan pingin kita jadi anggur yang manis. Betul? Dari hidup kita, ketika Tuhan merasakan hidup kita, anakku ini rasanya manis, bukan asam, bukan hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu perhatikan, hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, 4 hal saja bagaimana supaya kita jadi anggur yang manis di hadapan Tuhan. Kita akan belajar 4. Sebenarnya ada 83 Bapak Ibu Saudara, tapi saya pikir terlalu lama, 4 saja. Oke. Yang pertama, kalau kita ingin jadi anggur yang manis di hadapan Tuhan, yang pertama, hidup harus menghasilkan buah pertobatan. Setuju? Berapa banyak kita jadi orang Kristen, berapa banyak kita ngikut Tuhan, tapi berapa banyak dari kita nggak bertobat-tobat hidupnya. Dulu marah, ketemu Tuhan masih tetap marah. Dulu suka ngomong yang negatif, ketemu Tuhan nggak ada pertobatan, tetap ngomong yang negatif. Tetap suka ngomongin orang. Padahal Bapak Saudara, Tuhan pengen kita jadi anggur yang manis. Tuhan berharap ketika kita ketemu dengan Tuhan, ada buah pertobatan yang muncul. Dulu kita suka marah,
ketemu Tuhan, bertobat, kita jadi orang yang ramah. Betul? Hidup kita berbalik Bapak Ibu Saudara, ada pertobatan. Roma 2 ayat 4 berkata demikian, perhatikan. Roma 2 ayat 4 berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Dengan semua kebaikan yang Tuhan berikan buat kita, Tuhan pingin kita menghasilkan buah pertobatan. Amin. Setuju Bapak Ibu Saudara? Pertobatan itu dalam bahasa aslinya adalah metanoia. Metanoia itu adalah perubahan sikap dan cara hidup yang berbalik kepada Tuhan. Jadi berubah 180 derajat. Kalau dulu melihat ke sini berbalik, sekarang berpaling menghadap ke sana. Perhatikan Bapak Saudara. Ketika kita sudah menerima mujizat dari Tuhan. Bapak Saudara sudah banyak menerima mujizat dari Tuhan? Banyak menerima mujizat? Ketika kita sudah menerima mujizat dari Tuhan Bapak Saudara. Menerima pertolongan dari Tuhan. Menerima kebaikan Tuhan. Menerima kuasa Tuhan. Menerima pemakaian dari Tuhan. Itu harusnya membuat kita mengeluarkan buah pertobatan. Setuju? Setuju? Yang setuju katakan amin. Ada perubahan hidup itu artinya jadi anggur yang manis. Enggak sama terus. Ya, kan? Jadi sekarang kita jadi pribadi yang baik. Jadi orang yang mengeluarkan buah pertobatan. Sama dengan di hadapan Tuhan kita jadi anggur yang manis. Bapak Saudara mau jadi anggur yang manis? Amin. Ayo keluar buah pertobatan. Yang pertama. Yang kedua. Kalau Bapak Saudara mau jadi anggur yang manis. Yang kedua gini. Izinkan Tuhan mengakses hati dan pikiran kita. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara orang Kristen itu memblok, itu tidak mengizinkan Tuhan memeriksa hati dan pikiran kita. Tapi Mazmur 139 ayat 23 dan 24 berkata demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Perhatikan. Dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiranku. Hati dan apa Bapak Saudara? Pikiran. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Perhatikan ayat ini berkata demikian. Supaya kita jadi anggur yang manis. Kita harus izinkan Tuhan itu mengakses hati dan pikiran kita. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita sama Tuhan. Kita izinkan yang ini buat engkau Tuhan. Tapi hati dan pikiranku jangan ya Tuhan. Tentang kasih, tentang pikiran. Berapa banyak kita menutup akses itu buat Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bisa menyelidiki hati dan pikiran kita. Bapak Saudara perhatikan, hati dan pikiran itu dua hal yang penting dalam hidup kita. Setuju? Yang setuju katakan amin. Daud tahu Bapak Ibu Saudara, hati bisa menipu, pikiran bisa salah. Ya, sebab itu dia izinkan Tuhan mengakses hati dan pikirannya. Supaya dia mau ketika dia salah pikirannya, ketika dia salah hatinya, Tuhan mau menegur dalam hidupnya. Supaya Tuhan menuntun dia ke jalan yang benar Bapak Ibu Saudara. Ini bicara tentang kerinduan Daud untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dia bangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan izinkan, Tuhan aku izinkan kau akses hati dan pikiranku. Ini pelajaran buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Di hadapan Tuhan, mari di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara kita izinkan Tuhan periksa hati dan pikiran kita. Periksa motivasi kita, periksa pikiran kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Periksa hati kita. Berapa banyak orang Kristen Bapak Ibu Saudara sampai hari ini masih menyimpan hati yang pahit. Masih menyimpan hati yang luka. Gak bisa mengasihi, gak bisa mengampuni. Dan dia masih hidup dalam hati yang seperti itu Bapak Ibu. Pikiran yang negatif, pikiran yang kotor, pikiran yang salah. Dia masih hidup dalam seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kalau kita mau jadi anggur yang manis di hadapan Tuhan. Dua hal ini kita izinkan Tuhan, periksa hatiku, periksa pikiranku. Amin. Melayani, berdoa Tuhan, periksa hatiku, periksa pikiranku. Mau bekerja, Tuhan periksa hatiku hari ini, periksa pikiranku, supaya aku tidak salah di hadapan-Mu. Yang setuju katakan amin. Sudah berapa Bapak Ibu Saudara? Sudah berapa? 2. Oke. Masih ingat tadi yang pertama apa? Ayo, masih ingat? Ayo. Buah pertobatan. Oke, yang kedua, mengizinkan Tuhan mengakses hati dan pikiran kita. Kalau Bapak Ibu Saudara apal 2 ini, rumah Bapak Ibu Saudara di surga ada CCTV-nya. 2. Sekarang yang ketiga, kita cepat-cepat Bapak Ibu Saudara. Ya.
Bapak bisa perhatikan. Untuk jadi anggur yang manis di hadapan Tuhan. Yang ketiga begini. Jadilah orang Kristen yang selaras dan sefrekuensi dengan Tuhan untuk menyukakan hatinya. Loh bisa pas ya? Menjadi orang Kristen yang selaras dan sefrekuensi dengan Tuhan. Teng, 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 teng. Wah, bagus. Harus selaras dan sefrekuensi. Aduh susah banget. Sefrekuensi dengan Tuhan. Bapak Ibu, orang yang satu frekuensi dengan Tuhan, itu ditandai dengan dia mengasihi Tuhan dan melakukan kehendaknya. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu punya radio? Punya radio di rumah? Gak punya radio? Pernah nyetel radio? Pernah nyetel radio ya? Bapak Ibu, Pak Iwan suka radio frekuensinya berapa? 102,4. Oke. Untuk menerima siaran itu jelas, Pak Iwan. Ya, untuk menerima siaran radio itu jelas. Apa yang Pak Iwan lakukan? Putar-putar frekuensinya sampai tepat 102,4. Kalau frekuensinya 100, jelas nggak siarannya? Nggak. 100 nggak jelas. 200 nggak jelas. Kalau mau jelas harus tepat 102,4. Oke. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang punya hati? Hati, bukan hati. Punya hati Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara pakai hati untuk komunikasi, di situ kan ada channelnya, betul ya? Ada channelnya, ada 001, ada 002. Kalau saya pegang hati, Pak Iwan pegang hati, supaya nyambung saya bisa bicara sama Pak Iwan, apa yang harus saya lakukan? Frekuensinya harus sama. Kalau saya 001, Pak Iwan 002, sampai kapanpun saya tidak bisa komunikasi sama Pak Iwan. Betul? Harus sama, harus nyambung, pas, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Cocok, itu namanya orang yang selaras dan sefrekuensi dengan Tuhan. Maunya Tuhan kita lakukan, itu namanya sama channelnya. Betul? Kalau sudah dapat channelnya, maka kita akan bisa dengar suara Tuhan, seperti kita dengar suara radio. Kalau sudah sama channelnya, kalau kita sudah nyambung, Alkitab berkata demikian, ranting yang nempel pada pokoknya, ranting itu bisa berbuah banyak dan bisa melakukan apa saja. Masih ingat tuh Bapak Saudara? Handphone saya ini Bapak Ibu Saudara, sudah cukup tua. Ya, handphone saya ini sudah cukup tua. Kalau saya cas ini, baterainya sudah mulai ngedrop Bapak Ibu Saudara. Kalau saya cas sepanjang malam, dia bisa 100. Tapi begitu casnya dicabut, langsung 90 baterainya. 90 baterainya. Kalau saya pakai langsung 80. Ya. Langsung di 80. Karena baterainya sudah rusak. Tapi walaupun tua Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia tua. Walaupun baterainya sudah agak soak. Tapi kalau dia nyambung sama internet. Handphone saya bisa apa-apa. Bisa nangkep. Kalau dia nyambung sama frekuensinya CCTV. Dia nyambung Bapak Ibu Saudara. Handphone saya yang sudah jadul ini, yang tadinya tidak bisa apa-apa, begitu nyambung, handphone saya bisa jadi apa-apa. Saya bisa hubungi teman saya yang di Amerika, ya, walaupun saya tidak ke Amerika. Saya bisa nyambung teman saya yang ada di Israel. Saya bisa belajar masak dari sini, buka YouTube. Saya bisa cari tahu kabar apa yang terjadi di dunia ini, pakai Google, pakai handphone ini. Tapi kalau saya tidak punya internet, kalau saya tidak nyambung, handphone ini tidak bisa apa-apa. Bapak saya perhatikan, orang yang selaras dan sefrekuensi dengan Tuhan, itu seperti itu. Kalau dia sudah nyambung sama Tuhan, oh Bapak saya perhatikan, dia bisa apa-apa. Betul? Kalau orang yang sudah nyambung sama Tuhan, frekuensinya sama, selaras sama hatinya Tuhan, dia bisa dengar suara Tuhan. Setuju? Saya punya video nih Bapak, perhatikan. Ya. Coba lihat, ada nggak videonya?
Lihat. Lihat. Ada. Lihat ya, ini Bapak Saudara. Perhatikan. Coba lagi dia pertama. Ulang dia pertama. Yang satu, yang pertama tadi. Kita mulai dari pertama. Yang 412 sama 512. Begitu di tank, bolanya nggak gerak. Nggak sama frekuensinya. Ya. Sekarang kita lihat 412 sama 412. Perhatikan. Sama. Begitu sama Bapak Ibu Saudara, bolanya bergerak. Kita ulang. Sudah dapat semua? Kita ulang satu kali lagi ya. Perhatikan. Ulang di pertama. Yang satu gelombang 412, yang satu 512, bolanya tidak bergerak Bapak Ibu Saudara. Tapi begitu frekuensinya sama Bapak Ibu Saudara, 412 dan 412, bolanya bergerak. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, di atasnya itu, this is how you can explain to people falling in love. Inilah bagaimana caranya kita menjelaskan dua orang yang sedang jatuh cinta. Kalau sama-sama nyambung, bolanya bisa gerak. Ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara, hati kita dengan hati Tuhan. Amin. Kalau kita mau jadi anggur yang manis, mesti selaras dengan hatinya Tuhan. Amin. Tuhan maunya apa kita lakuin. Setuju? Tuhan pengen apa kita lakuin. Bapak Ibu salah satu bukti cinta kita sama Tuhan adalah taat melakukan firman-Nya. Kalau anak Bapak Ibu bilang sama Bapak Ibu saudara, cinta, Pak aku cinta sama engkau, Ma aku cinta sama mama, aku betul-betul cinta. Tapi kalau dikasih tahu nggak nurut, itu bukan cinta. Betul? Kalau dikasih tahu yang benar, dia memberontak, itu bukan cinta. Bapak saya cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Ayo selaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Maunya Tuhan kita lakuin. Tuhan pengen ini kita lakuin. Tuhan pengen itu kita lakuin. Mika 6 ayat 8 berkata demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Perhatikan, Tuhan pengen apa buat kita? Yang pertama, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. 3 hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ini kehendak Tuhan. Berlaku adil, semua katakan berlaku adil. Mencintai kesetiaan. Hidup dengan rendah hati. Semua katakan hidup dengan rendah hati. Berlaku adil, bicara tentang integritas. Melakukan apa yang benar dan memperlakukan orang dengan baik. Setuju Bapak Ibu saudara? Itu namanya berlaku adil. Siapapun Bapak Ibu saudara dari kita Bapak Ibu saudara, ayo kita memperlakukan orang lain dengan adil. Setuju? Yang setuju katakan amin. Yang kedua, perhatikan. Setia. Kalau Bapak Ibu saudara lihat terjemahan lain, mengasihi. Perhatikan. Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita punya roh kesetiaan. Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita bisa mengasihi orang lain Bapak Ibu saudara. Punya sikap yang baik sama orang lain, mudah memaafkan, menunjukkan belas kasihan Bapak Ibu. Ini yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, ayo kita saling mengasihi. Setuju? Ayo kita punya roh kesetiaan dalam hidup kita. Ibrani 13 ayat 16 berkata demikian. Perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus itu korban yang menyukakan hati Tuhan Bapak Ibu. Kalau saya ingin memberikan korban yang menyukakan hati Tuhan, berbuatlah baik, mengasihi orang lain. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu, perhatikan, rendah hati. Semua katakan rendah hati. Rendah hati itu Bapak Ibu, itu begini, punya sikap hati bahwa Tuhan adalah alasannya kita sampai hari ini ada di sini. Orang yang rendah hati Bapak Ibu, ada orang yang punya rasa gini, yang dia bisa merasakan semua yang aku dapat ini dari Tuhan. Amin. Kalau aku bisa sampai hari ini, semua karena Tuhan. Itu namanya orang yang rendah hati. Yang setuju katakan amin. Rendah hati itu menundukkan diri dan mengikuti petunjuk Tuhan setiap hari. Mari saya kasih tahu Bapak Ibu. Orang yang rendah hati dekat dengan promosi. Betul? Orang yang rendah hati dekat dengan promosi dari Tuhan. Orang yang sombong hati jauh dari promosi dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lihat Bapak Ibu, perhatikan. 3 hal ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Berlaku adil, hidup berintegritas, setia, mengasihi, dan rendah hati. Coba kita cek hidup kita. Sampai hari ini kita melakukannya atau belum. Kalau kita mau jadi anggur yang manis Bapak Ibu,
Ayo kita lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Sudah 3 Bapak Ibu Saudara. Masih ingat Bapak Saudara? Yang tadi pertama apa? Ya, yang kedua, izinkan Tuhan mengakses hati dan pikiran kita. Yang ketiga, menjadi orang Kristen yang selaras dan sefrekuensi dengan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ya, yang terakhir, loh cepat kan Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, keempat. Kalau mau jadi anggur yang manis di hadapan Tuhan, memakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Roma 12 ayat 11 berkata demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Perhatikan. Ketika penulis Roma ini menulis melayani Tuhan, itu tidak sedang berbicara tentang pelayanan di gereja. Ya. Melayani Tuhan itu artinya begini Bapak Ibu. Melayani Tuhan itu memberikan hidup kita untuk jadi alat kemuliaan Tuhan. Dan melayani Tuhan itu bisa di mana-mana Bapak Ibu. Setuju? Panggungnya kita bisa beda-beda. Ada orang yang panggungnya di mimbar ini melayani di mimbar. Tapi ada orang yang panggungnya di luar gereja. Ada. Tapi apapun kita, siapapun kita, kira ini terpanggil untuk melayani Tuhan. Betul? Siapapun kita ini hamba Tuhan. Banyak orang punya anggapan salah hamba Tuhan itu pendeta. Bukan. Hamba Tuhan itu semua orang yang menerima Yesus jadi juru selamatnya. Itu hamba Tuhan. Setuju? Bapak Saudara hamba Tuhan? Hamba Tuhan? Maksud hamba setan? Hamba Tuhan semua kan? Yang hamba Tuhan angkat tangan. Oke. Yang hamba Tuhan, kalau saudara merasa hamba Tuhan, saudara harus mengabdi sama Tuhan. Saudara harus melayani Tuhan. Lewat panggilan apapun dalam hidup Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan di situ. Dipanggil jadi ibu rumah tangga, melayani Tuhan di situ. Dipanggil bekerja dalam pekerjaan, muliakan Tuhan di situ. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Betul? Ada bos, nggak ada bos, tetap berintegritas. Itu namanya memikirkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Melayani Tuhan, itu melakukan sesuatu buat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita jadi alat kemuliaan Tuhan. Semua dari kita itu dipakai sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Setuju? Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Semuanya punya kesempatan, semua punya potensi untuk dipakai Tuhan. Setuju? Dari yang paling, coba lihat di Alkitab. Semua orang itu dipanggil Tuhan. Bahkan ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus itu diberikan pada semua orang, pada anak kecil, pada orang dewasa, pada orang yang tua. Bahkan pada hamba-hamba yang dulu tidak mungkin dipakai sama Tuhan. Mungkin mereka merasa, aku mana bisa dipakai sama Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, semua orang punya potensi untuk dipakai Tuhan. Setuju? Anak kecil bisa dipakai Tuhan. Bapak Saudara lihat pengumuman anak-anak kecil itu. Begitu hebatnya mereka dari anak kecil, mereka bisa dipakai Tuhan loh. Berapa banyak dari kita Bapak Saudara sering ditegur sama anak kita. Betul? Kalau kita sudah mulai jarang di rumah, kalau kita sudah mulai tidak menunjukkan kasih kita, anak-anak kita kadang-kadang dipakai Tuhan untuk negur. Pak, kok Papa gitu sih sekarang? Beda sama Papa yang dulu. Kenapa Pak? Tuhan bisa pakai anak kita. Betul? Siapapun dari kita, mau perempuan, mau laki, bisa dipakai sama Tuhan. Coba Bapak bisa buka di Alkitab. Semua bisa dipakai sama Tuhan. Samuel kecil bisa dipakai Tuhan. Daud kecil remaja bisa dipakai sama Tuhan. Betul? Musa yang sudah tua bisa dipakai sama Tuhan. Wanita, Esther bisa dipakai sama Tuhan. Semua bisa dipakai sama Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, panggilan itu buat kita semua. Kita yang sudah terima Yesus jadi juru selamat dalam hidup kita. Ayo kita pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Mau dipakai sama Tuhan Bapak Ibu? Selaraskan hidup kita sama kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu perhatikan. Ada 2 syarat untuk melayani Tuhan. Ya. Yang pertama, dilakukan dengan rajin. Semua katakan dilakukan dengan rajin. Dilakukan dengan rajin. Bapak Ibu gini. Saya ini Bapak Ibu Saudara punya kebiasaan. Berapa bulan yang lalu, sudah lama Bapak Ibu Saudara. Setiap bulan saya ini selalu cek lab. Ya, setiap akhir bulan saya selalu cek lab. Ya, supaya saya tahu sehat apa enggak. Ya, supaya saya tahu sehat apa enggak. Kalau kurang ini, saya pergi ke jemaat, salah satu jemaat gereja kami ada dokter. Jadi saya tanya dia, apa yang harus aku lakuin supaya normal kembali. Setiap akhir bulan saya cek lab. Setiap akhir bulan saya cek lab.
Setiap akhir bulan saya cek lab. Saya lakukan bertahun-tahun Bapak. Saya rajin Bapak. Saya rajin. Nah, suatu ketika Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saya agak kendor sedikit. Ya. Saya tiba-tiba punya perasaan begini. Wis podo ae setiap bulan ngono. Ya, paling yo ngono hasilnya. Ya. Ngono. Saya sehat loh Bapak Ibu Saudara. Saya nge-gym, saya olahraga, saya bisa jalan, saya bisa lari, saya sehat Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang kurang dalam hidup saya. Saya merasanya demikian. Lalu saya mulai lompat. 1 bulan cek, 1 bulan berikutnya saya nggak cek. 1 bulan berikutnya saya cek, 1 bulan berikutnya saya nggak cek. Lalu tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, hasilnya tuh begitu terus. Hasilnya tiba-tiba saya punya pikiran, hasilnya ngono-ngono aja. Gitu-gitu aja. Terus nggak apa-apa, sehat-sehat kok aku. Akhirnya saya mulai longgar Bapak Ibu Saudara, rajin lagi. Yang biasanya sebulan sekali, 2 bulan sekali, lama-lama 3 bulan sekali. 3 bulan sekali saya coba, hasilnya sama aja kok, sama aja. Lalu perhatikan Bapak Saudara, ketika saya mulai kendor periksa lab itu, Bapak Saudara, saya mulai makan sembarang. Semua yang ada kakinya saya makan, kecuali kaki meja. Saya lewat, saya pulang dari kantor, dari gereja, Bapak Saudara, ada orang jual apa, saya minggir, saya beli. Ada bakpo, saya beli bakpo. Ada siomay, saya beli siomay. saya beli, saya makan dengan pikiran gini, hasilnya podo ae kok. Podo ae, hasilnya podo ae. Terus nggak mungkin jelek, podo ae. saya makan. Dan yang terjadi Bapak Ibu Saudara, tubuh saya mulai membengkak. Enggak. Baju saya mulai kekecilan Bapak Ibu Saudara. Saya tuh selalu nyanyi, badanku dulu nggak begini. mulai baju ini mulai sempit, perut mulai maju ke depan, pantat mulai mundur ke belakang. sesak. Tapi enggak tahu kenapa dari pikiran saya sehat. Saya tetap olahraga loh Bapak Ibu Saudara. Sehat. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dari 3 bulan saya mulai 4 bulan enggak periksa. Bulan ke-5 baru cek. Mulai agak sedikit jelek. Tapi saya percaya nanti juga baik. Lama-lama Bapak Saudara, tahu enggak Bapak Saudara? 6 bulan saya enggak cek lab. Bahkan hampir setahun saya enggak cek lab. Sementara saya makan semua. Baju mulai kekecilan Bapak Saudara, perut mulai gemuk, mulai maju Bapak Saudara. Saya kelihatan kalau pipi saya mulai nyempluk Bapak Ibu Saudara. Ini sudah nyempluk, sudah tambah nyempluk lagi Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba berapa bulan yang lalu, kira-kira bulan Mei atau bulan April, mertua saya ngajak saya untuk check up di luar negeri. Saya antar ke sana, Bapak Ibu Saudara. Antar ke rumah sakit di Malaysia kalau enggak salah, saya periksa. Nah, waktu saya ngantar Bapak Ibu Saudara, saya iseng, saya meriksakan diri saya sendiri. Kan sudah lama saya enggak cek lab. Saya periksa Bapak Ibu Saudara. Waktu ngecek itu Bapak Ibu Saudara, saya pikirannya masih positif. Sehat saya. Saya sehat, luar biasa saya sehat. Saya enggak kurang apa-apa. Saya masih jalannya masih tegap, saya masih bisa jalan dan lain-lain. Saya cek, diperiksa semua Bapak Ibu Saudara. Dan sorenya dan berapa jam kemudian keluar hasilnya Bapak Ibu Saudara. Dan begitu hasilnya keluar, wah Bapak Ibu Saudara, jelek. Kreatin saya 3,8. Asam urat saya luar biasa. Kolesterol saya luar biasa. Jelek semua. Dan dokternya bilang begini, Bapak kalau mau sehat, kalau mau umur panjang, kurangi makan. Masih perhatikan? Sejak itu Bapak Ibu, ketika pulang saya mulai diet Bapak. Kalau Bapak lihat saya ini sudah agak gemuk Bapak Ibu. Tapi ini lebih kurus dari sebelumnya. Saya mulai batasi makanan saya Bapak Ibu. Saya mulai tidak sembarangan. Memang kreatinnya turun Bapak Ibu. Asam uratnya turun. Kolesterol saya turun. Tapi saya masih perlu memperbaiki diri saya. Supaya makin sehat. Tapi ketika saya sampai Kudus ini, saya makan semuanya Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa nolak. Udah sampai Kudus Bapak Ibu Saudara. Ya udah makanya. Saya harus terus berusaha supaya
supaya saya bisa umur panjang. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa saya baru punya cucu, baru 2 bulan Bapak Ibu Saudara, dan saya ingin melihat anak cucu saya besar. Jadi saya harus jaga hidup saya, jaga diri saya. Dan sejak saya check up itu Bapak Ibu Saudara, saya mulai kembali check up saya, setiap akhir bulan saya check up. Dan puji Tuhan mulai membaik. Bapak Ibu perhatikan, ketika saya tidak periksa, tidak check up itu, saya baik-baik saja loh. Saya tidak sakit kepala, leher saya tidak sakit. Saya tetap bisa olahraga. Saya bisa nge-gym Bapak Ibu saya bisa angkat barbel. Saya tidak punya rasa apa-apa. Saya merasa sehat. Tapi merasa sehat, belum tentu sehat betulan. Betul? Hanya merasa sehat bukan berarti kamu betul-betul sehat. Perlu check up, baru tahu kita sehat apa enggak sehat. Betul Bapak Saudara? Saya jadi berpikir, seandainya saya rajin, saya melakukan kerajinan check up itu setiap bulan. Saya tahu hasilnya bukan begitu, enggak negatif begitu. Kalau saya terus melakukan check up itu dengan rajin setiap bulan, saya percaya hasilnya pasti jauh lebih baik dari sekarang. Tapi begitu saya kendor, mulai Bapak Saudara, namanya ngendor Bapak Saudara, namanya males-malesan, makin dituruti makin jadi. Betul? Setuju Bapak Saudara? Coba Bapak Saudara tidak ke gereja 1 kali. Ulang lagi 2 kali. Lama-lama lah terbiasa. Enak juga ya tidak ke gereja. Betul apa betul? Manusia itu paling gampang adaptasi. Makanya kalau mau adaptasi yang baik, dekat-dekat sama yang baik. Betul ya Bapak Saudara? Jangan sampai kendor. Seandainya saya rajin Bapak Saudara, tidak kendor. Hidup saya mungkin jauh lebih berkualitas. Jauh lebih baik. Apa yang saya rasa baik, itu ternyata tidak baik di dalam hidup saya Bapak Saudara. Mari saya kasih tahu. Itulah kekuatan rajin. Amin. Itulah kekuatan rajin. Kalau kita terus melayani Tuhan dengan rajin, tidak kendor, hidup kita akan baik-baik saja. Setuju? Yang setuju katakan amin. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, ayo kita pekerjakan panggilan itu dengan rajin. Amin. Bapak Ibu saya beribadah, lakukan dengan rajin. Engkau yang melayani mimbar, lakukan dengan rajin. Setuju? Engkau yang memperhatikan keluargamu, lakukan dengan rajin. Engkau yang bekerja, bekerjalah dengan rajin. Jangan sampai kendor. Bapak saya mari cek hidup kita. Kalau kita sudah mulai aras-arasan ibadah, kalau kita sudah mulai aras-arasan melayani, tidak lagi bisa bersyukur, mulut ini tidak bisa bersyukur, mengeluh aja, mulai melakukan sesuatu nggak tulus, nggak sepenuh hati, mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Aku dapat apa Tuhan? Aku dapat apa Tuhan? Kan? Itu tanda-tandanya kita sedang kendor. Amin. Saya mulai marah ini Bapak Ibu Saudara. Itu sedang kendor. Ayo hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara sedang mengalami hal itu. Atau mulai ada yang mulai tidak rajin lagi. Kita kencengin lagi yuk. Amin. Kita rajin lagi yuk. Kita semangat lagi yuk. Amin. Mungkin kelihatannya baik. Loh, aku nggak ke gereja, aku baik-baik saja. Kelihatannya baik, tapi rohanimu sakit. Amin. Aku biasa berbuat baik sama orang lain. Sekarang aku enggak berbuat baik sama orang lain. Enggak ada apa-apa itu. Kelihatannya baik. Tapi dalammu sedang sakit. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu perhatikan. Jangan sampai kendor. Yang sudah Bapak Ibu lakukan dengan baik, dengan rajin. Terus kerjakan itu dengan rajin. Kita ini harus punya pandangan. Melayani Tuhan
ikut Tuhan, setia sama Tuhan, itu kehormatan. Jangan sia-siakan. Dan perhatikan, melayani Tuhan, ikut Tuhan, itu tidak ada kata pensiun. Maaf saya kasih tahu buat hamba-hamba Tuhan di tempat ini, yang sudah melayani begitu lama dan bilang begini, aku tak pensiun. Nggak ada kata pensiun. Setuju? Nggak ada pensiun melayani Tuhan. Ayo sama-sama katakan, tidak ada pensiun melayani Tuhan. 1, 2, 3. Tidak ada pensiun melayani Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Yang kedua Bapak bisa perhatikan. Kalau tadi rajin Bapak bisa, syarat berikutnya harus dilakukan dengan semangat yang menyala-nyala. Harus dilakukan dengan roh yang menyala-nyala. Yang setuju katakan amin. Apa yang saudara lakukan hari ini, ketika setia mengiring Tuhan, ketika melayani Tuhan, beribadah, lakukan dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Dengan roh yang menyala-nyala. Jangan padamkan rohmu Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata demikian, jangan padamkan rohmu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, roh yang padam itu membunuh 5S dalam hidup kita. Mari saya kasih tahu. Roh yang padam, kalau kita biarkan roh kita padam, tidak lagi semangat menyala-nyala, membunuh 5S dalam hidup kita. Yang pertama, dia akan membunuh, S yang pertama, membunuh rasa syukur kita. Orang yang rohnya padam, susah untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Omongannya negatif, banyak mengeluh, nyalahkan keadaan, nyalahkan orang lain, tidak bisa bersyukur. Yang kedua, orang yang rohnya padam, membunuh S yang kedua adalah gini, sukacita. Coba perhatikan, kalau rohmu padam, perhatikan, sukacitamu hilang. Betul? Setuju? Lihat, kalau pelayan Tuhan, rohnya padam, melayani di tempat ini tanpa sukacita. Oh ini kan cuma jadwal, bukan lagi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak melakukan dengan antusias. Mari para pelayan Tuhan, terutama para pelayan mimbar, lakukan dengan roh yang menyala-nyala. Supaya penuh sukacita. Yang ketiga, roh yang padam mematikan S yang ketiga. S yang ketiga adalah semangat. Kalau bahasa rohnya padam, mematikan semangatmu. Yang ketiga, yang keempat, roh yang padam akan mematikan S yang keempat, sepenuh hati. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa lakukan dengan sepenuh hati. Semua serba tanggung. Karena saudara akan cepat menyerah. Belum selesai, sudah menyerah dulu. Enggak sepenuh hati. Ya. S yang kelima, roh yang padam akan membunuh S yang kelima. S yang kelima adalah setia. Bapak Ibu tidak akan pernah jadi orang yang setia kalau rohmu padam. Padahal setia itu salah satu tanda orang itu cinta sama Tuhan. Amin Bapak Saudara. Bapak Saudara hari ini Bapak Saudara kita dapat firman Tuhan. Supaya kita kembali lagi punya roh yang menyala-nyala. Semangat melayani Tuhan dengan rajin Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara rohnya menyala-nyala. Kalau api itu menyala-nyala dalam hidupmu. Perhatikan. Yang punya tanggung jawab menjaga api itu siapa? Bukan orang lain. Kita sendiri yang harus menjaga. Kalau Bapak Saudara menyalakan lilin, supaya lilin itu tidak mati, apa yang Bapak Saudara lakukan? Bapak Saudara tidak akan panggil orang lain untuk menjaga lilin itu. Yang bisa akan lakukan adalah nutupi lilin itu supaya apinya tetap menyala. Kalau Bapak Saudara sudah rohnya menyala-nyala, yang punya tanggung jawab menjaga diri kita sendiri. Amin. Yang kedua perhatikan, kalau rohmu sudah menyala-nyala Bapak Ibu Saudara, kalau sudah penuh semangat melayani Tuhan, penuh semangat beribadah, bergaulah dengan orang-orang yang sama-sama menyalanya. Jangan bergaul dengan orang yang bawa pemadam kebakaran. Tahu pemadam kebakaran yang merah itu? Ya, tahu? Ketika Bapak Saudara rajin beribadah, dia akan bilang gini, ngapain kamu beribadah? Shhh. Di rumah aja lebih enak. Jalan-jalan aja lebih enak. Shhh. Ngapain kamu melayani? Gak usah melayani. Bagaimana kalau kita mancing aja? Kalau sudah menyala-nyala, kumpul sama orang-orang yang menyala-nyala. Loh, gak ada amin? Setuju? Kalau gak ada amin, saya ulang dari pertama. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Salam, apa kabar? Amin, Bapak. Kalau sudah nyala-nyala, tugas kita yang jaga, bergaulah sama orang-orang yang menyala-nyala juga. Setuju? Supaya tidak ada yang madamkan apimu. Kalau sudah rajin beribadah, kumpul sama orang yang rajin beribadah.
Kalau sudah rajin komsel, kumpul di situ sama orang yang rajin komsel. Amin. Kalau sudah rajin melayani di sini, kumpullah sama orang yang rajin melayani supaya api itu tidak padam. Amin. Saya mulai marah yang kedua ini Bapak Ibu Saudara. Kurang 3 menit, tapi saya sudah terlanjur berjanji akan 45 menit. Kan 45 menit saya selesai Bapak, jadi saya tidak perlu berjanji lagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita belajar 4 saja. Ya, bagaimana supaya kita jadi anggur yang manis. Masih ingat tadi yang pertama? Keluar buah pertobatan. Yang kedua apa Bapak Saudara? Berikan akses Tuhan, menyelidiki hati dan pikiran kita. Yang ketiga Bapak Saudara masih ingat? Satu frekuensi dengan Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, pakai hidupmu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan ada syaratnya, harus dilakukan dengan rajin dan dilakukan dengan roh yang menyala-nyala. Semua yang percaya katakan, amin. Mari tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara, saya menang kita semua bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan kepada Tuhan, hanya bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak,
melimpah